Baik, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelumnya kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan satu orang mewakili dari teman-teman yang lain untuk mengangkat doa, memimpin doa di depan kelas. Silakan. Pak Guru dan teman-teman sekalian, adalah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan agama saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan rahmat perlindungan yang telah Engkau berikan. Bapa, terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan pelajaran kami. Kami mohon turunlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami dapat mengerti pembelajaran ini dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, melalui Yesus Kristus Putra-Mu bersama Hawa Maria, Nama-Mu yang kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Terima kasih, puji Tuhan juga ya, semua hadir pada hari ini. Jangankan hari ini saja, besok, lusa, dan seterusnya tetap hadir. Tetap semangat ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan memulai dengan materi baru kita ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah penelitian sejarah. Nah, sebelumnya siapa yang masih mengingat ya? Masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Silakan. Silakan. Tentang apa? Ya, mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Ada yang lain? Apalagi yang kita sudah belajar? Silakan. Baik, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu ya yang telah menjawab ya. Oke. Pada hari ini kita memulai dengan materi baru kita tentang penelitian sejarah. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu tentang penelitian. Mungkin ada yang tahu tentang penelitian, pengertian dari penelitian. Silakan. Ya, terjadi pada masa lalu. Ada yang lain? Tidak ada lagi? Baik. Nah, sebelum kita memasuk pada tujuan pembelajaran, kita belajar tentang penelitian sejarah, silakan kita siapkan diri kita baik-baik ya. Cara duduknya mungkin ya, siapkan kalian punya ballpoint, kalian punya buku untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, dan kita harus mengetahui mengapa kita harus belajar tentang penelitian sejarah. Ada tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, silakan perhatikan PowerPoint berikut ini tentang penelitian, tujuan penelitian sejarah.
Ya, kita sekali lagi kita absen dulu ya. Yang tadi hari ini hadir semua tuh. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian dari penelitian sejarah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi metode atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Nah, sebelumnya Pak Guru akan membagikan buku paket sebagai referensi pemahaman tentang penelitian sejarah. Ya, nanti Pak Guru bagikan, saya bagikan buku ini pada kalian sebagai referensinya. Ini untuk apa? Untuk menambah pengetahuan dalam mempelajari penelitian sejarah. Nah, silakan buka pada buku tersebut di halaman 19 tentang penelitian sejarah. Sudah? Oke. Nah, selain adanya buku referensi ini, ya, Pak akan menayangkan video tentang penelitian sejarah, ya. Nah, dalam video tersebut, ya, dalam video tersebut kalian bisa melihat, mengamati, dan mencatat persoalan atau permasalahan yang ada dalam video tersebut. Paham ya? Oke. Kajian ilmu sejarah bukanlah mitos melainkan peristiwa nyata yang terjadi pada masa lalu. Sebagai ilmu sejarah menggunakan penelitian ilmiah untuk mengikat suatu bagian sejarah. Penelitian adalah usaha untuk mengungkapkan, mengangkat,
menginvestigasi dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Ketika melakukan penelitian sejarah, ilmuwan dengan seorang detektif yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, menggunakan berbagai macam sumber untuk memperoleh data, dan selanjutnya mengolah dan menganalisis data untuk disampaikan menjadi laporan penelitian. Penelitian sejarah menurut Louis Rocher menerapkan 4 kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Keempat kegiatan tersebut adalah: 1. Mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan. 2. Membuat informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan. 3. Mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya. Dan 4. Merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian sejarah adalah sebagai berikut. 1. Heuristik, yang berarti mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. 2. Kritik dan verifikasi, yang berarti melakukan pemeriksaan keaslian sumber sejarah. 3. Interpretasi, yaitu menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. 4. Historiografi, yaitu tulisan hasil penelitian dan laporan sejarah. Ketika kalian melakukan penelitian sejarah, bagaimana kalian melakukan tahapan heuristik atau mengumpulkan data dan melakukan verifikasi data? Hal yang perlu kalian kenali dan pahami adalah sumber sejarah. Secara umum, terdapat 2 macam sumber sejarah, yaitu 1. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Menurut Lahanda, arsip merupakan sumber utama dikarenakan keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa sejarah terjadi. Arsip sebagai bukti untuk menginformasikan suatu peristiwa. Apabila kalian tertarik melakukan penelitian sejarah, kalian dapat mengakses arsip yang dibutuhkan. Salah satunya di Lembaga Arsip Nasional RI. Arsip dapat berupa foto, video, film, undang-undang, peraturan, catatan kedinasan, surat menyurat, baturan sirapat, peta, laporan, surat keputusan, surat kabar, undangan, surat perjanjian, poster, dan lain-lain yang sifatnya dengan peristiwa. Selain arsip, sumber sejarah primer lainnya adalah fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. 2. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contoh dari sumber sekunder adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sezaman dengan peristiwa, serta masih banyak lagi. Berdasarkan bentuknya, terdapat 3 bentuk sumber sejarah, yaitu sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan. Contoh dari sumber tertulis adalah prasasti, kronik atau catatan perjalanan traveler, babat, hikayat, surat-surat, laporan-laporan, naskah, buku, surat kabar, dan majalah. Contoh dari sumber lisan adalah tradisi lisan atau cerita yang diwariskan antar generasi secara lisan. Misalnya, petuah dan cerita rakyat. Contoh dari sumber benda adalah foto, video, bangunan, contohnya rumah, candi, tangga, dan lain-lain. Peralatan hidup, contohnya tembikar, guci, meja kursi, buku mesin ketik, dan lain-lain. Baik, setelah anak-anakku sekalian mengamati video tersebut, ada pertanyaan pemantik saya yang akan saya berikan kepada anak-anak sekalian. Nah, yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang penelitian? Dan yang kedua, apakah Anda sekalian pernah melakukan penelitian baik dalam keluarga
lingkungan masyarakat, maupun sewaktu kalian SD atau SMP. Nah, untuk itu, ya, sebentar akan kita bahas, melalui diskusi kelompok. Ya, nanti akan kita bahas di diskusi kelompok yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, setelah kalian menonton video juga, mungkin ada di antara kalian, yang menemukan persoalan atau permasalahan tentang video tadi. Mungkin ada yang menemukan, silakan. Siapa yang menemukan? Oke, silakan. Ya. Jadi permasalahan yang saya dapatkan dari video yang baru ditayangkan adalah bagaimana mengumpulkan data dan memverifikasi data agar kita bisa mengetahui bahwa data dan informasi yang kita dapatkan itu benar-benar asli, valid, dan akurat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk RJD. Ya, mengumpulkan dan memverifikasi data tersebut. Ya, persoalan yang didapati oleh RJD. Yang berikut ada lagi? Silakan. Bagaimana kita mengetahui peninggalan sejarah melalui sumber-sumber sejarah dan tulisan-tulisan sejarah? Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Ya, kita bisa mengetahui tentang tentang peninggalan sejarah yang terjadi pada masa lampau, masa lalu. Baik. Nah, itulah persoalan dan permasalahan. Nanti kita akan bahas dalam diskusi kelompok nanti ya, tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang berikut ya. Mungkin ada satu lagi tentang persoalan. Ada? Yang pertama tadi tentang apa tadi? Bagaimana mengumpulkan data Ya. dan memverifikasi data. Mengumpulkan data dan memverifikasi. Oke, memverifikasi data. Yang kedua, mengetahui peninggalan sejarah melalui sumber-sumber sejarah. Oke. Ada dua permasalahan. Nanti kita bahas dalam diskusi kelompok. Ya? Oke. Silakan kita bentuk kelompok dulu, ya. Ke tempat kelompoknya masing-masing, silakan. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, kita sedikit dulu ya. Ya, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Kita memulai ice breaking kita, dengar arahan dari saya. Sudah siap semuanya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Baik, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Ya.
Oke. Ya. Dalam diskusi kelompok ini, anak-anakku sekalian, Pak akan membagikan yang pertama LKPD. Ya, LKPD dan kertas jawaban, lembar jawaban yaitu berupa double folio. Nah, silakan baca petunjuknya di dalam baik-baik. Setelah itu baru kalian kerjakan. Dan jangan lupa kertas double folio itu untuk menuliskan jawaban, satu orang begitu untuk menuliskan jawaban, yang lainnya secara individu mencatat jawaban di dalam buku tugas, ya, dalam buku masing-masing. Atau ada kelompok-kelompok lain yang mau mengerjakan tugas tersebut melalui LKPD, tidak masalah. Ya, silakan ya, tidak masalah. Ya, jadi baca baik-baik petunjuk tersebut. Selamat bekerja. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Boleh tuliskan di dalam, ya, di dalam LKPD. Ya, teman-teman yang lain bisa mencatatnya. Bagaimana? Ya, judulnya saja. Buat saja judul yang kalian teliti, ya, yang teliti tentang gambar ini, ya. Siapakah dia? Nanti silakan dituliskan di dalam, ya, lembar jawaban ini. Dan teman yang lain tolong dicatat, ya. Nah. Bagaimana? Nah, ada persoalan? Ya, ini boleh dicatat di sini juga ya, atau kalian sesuaikan saja, atau dalam lembar jawaban fotokopi double folio tadi ya. Nah, ini tentang verifikasi dan interpretasi, ya. Kalian ini sudah tahu tentang ada dalam buku tersebut tentang verifikasi. Setelah itu, ketika ada persoalan seperti itu, persoalan yang dalam sumber data tadi, bagaimana menurut Anda ya? Ya, tentang verifikasi apa yang Anda lakukan dengan sumber data tersebut dengan data yang ada tadi. Bisa ya? Bagaimana? Ada persoalan? Ya, silakan. Nah, bagaimana? Nah. Tidak apa-apa, catat saja dulu ya. Tidak apa-apa ya. Catat saja. Kalau yang kurang mengerti, kalau apa nanti kita jawab saja dulu ya. Nanti teman-teman yang lain tolong dicatat ya dalam buku tugas kalian ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada? Pas ya? Oke. Teman-teman yang lain tolong dicatat ya dalam buku tugas. Bagaimana dengan kelompok 6?
Aman Pak, bisa dijawab langsung di situ ya. Oh, boleh boleh nanti ya, boleh tidak apa-apa nanti pakai saja itu ya. Dan sebentar di LKP dirinya langsung di sana saja ya, langsung coret ya, langsung tulis. Ya, udah begitu ya. Nah, ada 10 ya, kalian punya. Ya, udah tinggal. Ya, tinggal. Bagaimana Fanny? Bisa? Cepat ya, kita 15 menit saja. Bagaimana Satria? Ya. Ya. Teman-teman yang lain tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Ya. Biografi ya. Kalian ini
melihat gambar itu ya, seorang biografi. Namanya siapa gitu ya. Benar ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Ini ya. Sumber tertulis. Bagaimana? Aman ya? Oke. Nah, ini ada gambar ya, ini pemilihan topik ya. Ini heuristik ya. Pengumpulan data semuanya. Ini gambar ini punya arti. Gambar ini. Setelah itu ya, setelah kritik ya, menafsirkan kembali keaslian dari data setelah diverifikasi benar tidak. Ya. Nah, ini kan contoh sumber sejarah. Kalau menurut kalian melihat sumber sejarah seperti ini, bagaimana menurut kalian pada saat memverifikasi data, setelah verifikasi ada interpretasi? Menurut Anda, ini bisa tidak? Ini bisa dipercaya tidak gitu? Apakah asli atau tidak gitu? Ya, oke. Kelompok 1, ya. Nah ini pemilih ini ya, ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Ini gambar ini punya arti maksud, ya. Yang pertama pemilihan topik, kalian mencari topik. Setelah itu heuristik, topik sudah ada, kumpulkan data, ya. Setelah itu data-data itu diverifikasi, dikritik, ya, benar tidak, asli tidak. Setelah itu interpretasi itu sudah pakai nalar otak, ya, otak dalam, benar tidak ini datanya asli atau tidak. Nah, setelah semuanya sudah jadi, sudah asli, sampai dari pemilihan topik sampai interpretasi, baru kita melakukan penulisan sejarah. Nah, nanti ini tolong kalian bisa cari sedikit ya, bisa tahu artinya, singkat saja ya, singkat ya. Contoh ini mana? Historiografi, ya, historiografi penulisan sejarah, heuristik pengumpulan data, ya toh? Bisa dong? Nah, silakan. Termasuk dalam pelajaran berkaitan dengan materi nasional. Dia kan di sini tuh nasional. Nasional itu masuk dalam historiografi nasional. Ada historiografi lokal, ada nasional, ada modern ya.
Bagaimana Anda temukan? Ah, kita cepat ya. Judulnya apa ya? Kalau kalian mengunjungi di sana, apa judulnya? Tempat? Kelahiran gagasan Soekarno tentang Indonesia Merdeka. Oh, kelahiran gagasan Soekarno. Baik, kelahiran gagasan ide ya. Oke. Setelah itu sumber data apa yang digunakan? Yang pertama dokumen pribadi Soekarno, ada surat-suratnya, dokumen pemerintah Belanda, dokumen dari penduduk lokal itu sumber primer. Sumber sekunder itu artikel ilmiah, Mumermo dan artikel jurnal, berita dan artikel koran. Nah, sekarang kalian harus tahu ya di pengasingan Bung Karno, rumah Bung Karno itu ada apa saja di sana. Ya. Contoh. Ya, di bawah itu ada tongkatnya, ada kacamatanya, ada tempat tidurnya. Ya. Nah, di sini ya kalian menggunakan sumber data wawancara. Wawancara itu kalian terjun langsung ke tempat, ya ke tempat pengasingan. Nah, di saat kalian mau melakukan wawancara, ini diminta ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan judulnya tadi. Tanya di siapa? Tanya di orang yang menjaga rumah tersebut, ya, yang tahu tentang rumah tersebut. Mengerti? Silakan. Oke. Ya, waktu diskusi kita kurang lebih 3 menit. Ya, Lip. Ini begini apa? Membuat rencananya. Topiknya sama sumbernya, langkah-langkahnya. Hanya minta rencana. Ya, ini rencana saja ya. Langkah-langkah yang akan dilakukan apa-apa begitu ya. Sumber-sumber yang digunakan ya dari topik tersebut itu apa saja. Dan, oke. Oke, baik. Ya. Ya. Ya, baik. Bagaimana? Ya, waktu diskusi kita tinggal 1 menit. Bagaimana? Ini harus di tahun berapa ini? Harus jelas. Judulnya harus jelas. Di tahun berapa? Ya, ya itu
bisa lihat di situ di tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Ya. Nah, yang dia bergerak dalam bidang penerbangan itu tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ya. Oke. Kita selesai dalam berdiskusi. Kita siapkan diri untuk mempresentasikan ya hasil kerja diskusi kalian di depan kelas. Nah, saya memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok 3 orang untuk maju mempresentasikan. Ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sudah? Sudah? Oke, sebelumnya silakan berdiri, kita relaksasi sedikit ya. Ya, karena tegang dalam diskusi, kita relaksasi sedikit. Silakan berdiri dulu. Ya. Silakan lihat arahan saya. Kita relaksasi ya. Arahan saya. Lihat saya. Ini adalah nama sebuah kota. Yang ini adalah kota Kediri. Tapi yang ini adalah Kediri, nama kota. Yang ini nama kotanya adalah Kediri. Yang ini nama kotanya Kediri. Yang ini nama kotanya adalah, silakan kembali ya. Berarti kalian belum terlalu paham ini ya. Yang ini nama kota, sebuah kota adalah Kediri. Yang ini ke ujung pandang. Yang ini ke ujung pandang ya, nama kota. Oke, tidak apa-apa, kita aplaus dulu ya. Ya. Baik. Kita silakan kelompok 1, kita perhatikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian sejarah. Langsung saja kepada teman saya persilakan. Pertama kami akan menulis terlebih dahulu jawabannya di layar.
Oke, selamat Rizka, kami akan menjelaskan tentang kepada Doti, saya persilakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama tentang tahap-tahap penelitian sejarah yang benar. Yang pertama itu tentang pemilihan topik, di mana pemilihan topik yaitu proses menentukan peristiwa yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Yang kedua, heuristik, yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber sejarah. Yang ketiga, kritik dan verifikasi, yaitu proses pemeriksaan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah. Yang keempat, interpretasi, yaitu proses menafsirkan keterkaitan makna dari berbagai sumber yang telah diverifikasi. Yang kelima, historiografi, yaitu proses penulisan laporan sejarah atau penulisan sejarah. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian BTS penelitian sejarah. Kami 10 istilah yang berkaitan dengan materi penelitian sejarah. Yang pertama yaitu heuristik. Terus. Yang kedua verifikasi. Yang ketiga historiografi. Yang keempat topik. Yang kelima kolonial. Yang keenam lisan. Yang ketujuh nasional. Yang kedelapan benda. Yang kesembilan interpretasi. Yang ke-10 tulisan. 10 tulisan ini sudah kami temukan dalam PTS penelitian.
benda, yaitu masjid dan arca. Oke, jadi sekian hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman dari kelompok lain yang mungkin ingin memberikan pertanyaan atau usul saran, kami persilakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kalau sudah puas dengan hasil diskusi kami, jadi hanya itu saja. Kelebihan dan kekurangan kami minta maaf. Semoga hasil diskusi kami ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, mari kita aplauskan ya kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini ya, yang pertamanya itu menentukan 10 ya, 10 istilah yang berkaitan dengan penelitian sejarah. Dan yang kedua itu mereka melengkapi ya, melengkapi tahap-tahap dalam penelitian sejarah. Dan yang ketiga yaitu tentang sumber-sumber sejarah ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Damn. Ah, salah ngomong asu. Kata tempat saya gimana? Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Sebagai peneliti pada tahap verifikasi, apakah yang akan Anda lakukan dengan sumber sejarah tersebut? Oh iya, sabar. Oke semuanya, saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh Pak Guru kepada kami. Nah, kita lihat dari contoh sejarah di depan, ada sebuah tulisan yang ternyata adalah sumber sejarah. Nah, dari yang kita lihat di sini, pasti kita tidak akan tahu ini siapa penulisnya. Langkah-langkah yang harus kita cari tahu tentang sumber sejarah ini adalah menentukan asal dari manakah sumber sejarah ini. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi penulis sumber dari sejarah ini. Kemudian kita akan sadari potensi bias yang mungkin mempengaruhi sumber tersebut. Misalnya apakah perilis berusaha untuk mempromosikan sudut pandang tertentu. Sekian jawaban dari pertanyaan soal nomor 1. Waktu saya akan kembalikan kepada Nancy. saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Sebagai peneliti pada tahap interpretasi, apakah yang Anda lakukan dengan sumber sejarah yang tersebut di atas? Yang akan kami lakukan adalah dengan menganalisis konten, dengan memeriksa konten sumber dengan cermat, dan memperhatikan bahasa, gaya, dan argumen yang disajikan. Yang kedua, kontekstualisasi. Tempatkan sumber dalam konteks historinya, pertimbangkan periode waktu, kondisi sosial, dan politik, dan faktor-faktor relevan lainnya yang mungkin mempengaruhi penciptanya. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis Anda, tarik kesimpulan tentang makna dan signifikasi sumber.
Pertimbangkan apa yang diungkapkan sumber tentang masa lalu dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pemahaman kita tentang sejarah. Bagi teman-teman yang bertanya apa itu konteks historis, nah, konteks historis merupakan lingkungan sosial, politik, dan tempat peristiwa terjadi. Sekian jawaban dari soal tersebut. Waktu dan kesempatan saya kembali kepada Vika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini kami telah selesai menjelaskan tentang Sumber sejarah. sumber-sumber sejarah. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab atau usul saran dari teman-teman pada kami. Kontekstualisasi. Kontekstualisasi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka Saya bisa kalian berikan salah satu contoh dari konteks visualisasi. Salah satu contoh dari kontekstualisasi. Salah satu contoh dari konteks apa? Kontekstualisasi kan tempatkan sumber dalam waktu historinya. Pertimbangkan periode waktu, kondisi sosial. Pertanyaan dari kelompok 5 tentang konteks. Contoh kontekstualisasi. Ya, contoh kontekstualisasi. Silakan. Tidak ada ini. apakah masih ada pertanyaan lain atau usul saran? Nah, kami minta waktunya sebentar untuk Mungkin dari teman kelompok ya, teman kelompok silakan bisa menjawab pertanyaan. Teman kelompok tidak apa-apa, teman kelompok ya. Menurut kalian, ya silakan. Seseorang mengatakan saya sedang kedinginan. Tanpa konteks yang lebih jelas, pernyataan ini bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok ya. 2, silakan. Oke, itu saja dari kami. Kami minta maaf apabila ada kekurangan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau Pak Guru. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih, selamat ya. Baik, kelompok 2 ini dia punya pertanyaannya itu sebenarnya kalau kalian mendapatkan sumber sejarah seperti ini, bagaimana menurut Anda dilihat dari verifikasi dan interpretasi. Verifikasi itu apa? Verifikasi itu apa? Ya. Oke. Dan interpretasi menaksikan keaslian dari data ya. Oke, baik. Kita ke kelompok 3, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Berdirinya kami bertiga di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak memperpanjang kata, saya langsung saja kepada teman Juen untuk membacakan pertanyaan dan teman Osan untuk memberikan jawaban kepada kita semua. Silakan. Nomor 1. Tulislah judul atau topik dari orang yang digambar di atas untuk diteliti.
judul atau topik yaitu perjalanan hidup dan kontribusi B.J. Habibie dalam pembangunan industri penerbangan Indonesia. Nomor 2. Apa yang Anda teliti dari gambar di atas? Yang diteliti itu, penelitian ini akan fokus pada kehidupan, pendidikan, karir, dan kontribusi B.J. Habibie, terutama dalam pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Nomor 3. Siapakah yang kalian teliti pada gambar di atas dan mengapa kalian melakukan penelitian terhadap orang pada gambar tersebut? Yang diteliti yaitu B.J. Habibie, seorang ilmuwan dan Presiden ketiga Indonesia. Alasan memilih B.J. Habibie sebagai objek penelitian adalah karena beliau memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan teknologi penerbangan di Indonesia, serta kontribusi dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada akhir abad ke-20. Nomor 4. Jika disuruh Anda meneliti orang tersebut di atas, di manakah penelitian sejarah akan kalian lakukan dan sumber data apa yang Anda gunakan? Yang pertama, tempat penelitian yaitu terdiri dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Museum Penerbangan Indonesia. Terus sumber data yaitu dokumen pribadi B.J. Habibie, terdiri dari surat, diari, dan catatan. Yang kedua, dokumen resmi pemerintah, terdiri dari peraturan, kebijakan, dan laporan. Yang ketiga, wawancara dengan keluarga, rekan kerja, atau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan B.J. Habibie. Nomor 5. Sejak tahun berapakah dan sampai tahun berapakah jika kalian disuruh untuk meneliti orang tersebut di atas? Periode waktu penelitian yaitu awal pada tahun 1936, yaitu tahun kelahiran B.J. Habibie, terus akhir 2019 pada tahun wafatnya B.J. Habibie. Penelitian ini dapat mencakup aspek-aspek berikut, yakni latar belakang keluarga B.J. Habibie, terus karir akademik dan profesional, dan yang terakhir kepemimpinan dalam mengatasi krisis ekonomi. Oke, baik. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman belum mengerti dengan hasil diskusi kami memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya. Mungkin dari kelompok D ada yang mau. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3 ya. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini tentang seorang bapak pembangunan, ya, seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang namanya B.J. Habibie. Ya. Nah, ini pertanyaan tentang sumber data, langkah-langkah penelitian sejarah bagaimana tentang tentang biografinya B.J. Habibie. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Pagi. Sepertinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Evan dan Indri untuk menjawab hasil diskusi kami. Baik, untuk soal nomor 1, tulislah judul atau topik yang berkaitan dengan rumah pengasingan tersebut. Jadi jawaban nomor 1 mengenai ini topik rumah pengasingan Soekarno pertama kali yaitu di ND, dan kami ambil topiknya tentang tempat kelahiran gagasan Soekarno tentang Indonesia Merdeka. Nomor 2, sumber data apa yang dapat digunakan dalam penelitian tersebut selain wawancara? Jadi sumber yang kami dapat itu tuh pertama sumber primer, terdapat dokumen pribadi Soekarno tentang surat-surat, diari, catatan harian,
dan foto-foto pribadi Soekarno yang berhubungan dengan masa pengasingannya di ND. Yang kedua, dokumen pemerintahan Belanda, dokumen resmi dari pemerintahan kolonial Belanda terkait pengasingan Soekarno di ND. Habis itu sumber sekunder terdapat buku dan artikel ilmiah, buku dan artikel yang membahas tentang Soekarno, pengasingannya di ND dan sejarah Indonesia pada masa lalu itu. Artikel jurnal, artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal sejarah, politik, dan antropologi yang membahas tentang Soekarno dari pengasingannya di ND. Nomor 3, tulislah pertanyaan yang berkaitan dengan wawancara yang akan digunakan pada saat mengunjungi rumah pengasingan tersebut, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pikiran dalam kelompok kami. Jadi pertanyaan yang kami ungkapkan dalam wawancara itu pertama, bagaimana Anda memahami peran ND dalam membentuk pemikiran Soekarno tentang kemerdekaan Indonesia? Jawabannya tuh, saya memahami bahwa ND merupakan tempat di mana Soekarno dalam keterbatasannya dapat merenung dan memikirkan masa depan Indonesia. Yang kedua, apa saja bukti konkret yang menunjukkan bahwa Soekarno mengembangkan gagasan kemerdekaan Indonesia di ND? Ada beberapa bukti seperti catatan harian Soekarno yang menunjukkan pemikirannya tentang kemerdekaan, interaksi Soekarno dengan penduduk setempat yang menunjukkan semangat nasionalisme dan munculnya ide-ide tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana lingkungan di ND seperti alam, budaya, dan masyarakatnya mempengaruhi pemikiran Soekarno tentang kemerdekaan Indonesia. Jawabannya, lingkungan di ND dengan alamnya yang indah, budaya yang beragam, dan masyarakat yang ramah memberikan inspirasi bagi Soekarno untuk memikirkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Yang keempat, apakah ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Soekarno di ND yang menunjukkan perannya dalam menyebarkan gagasan kemerdekaan? Soekarno aktif dalam berdiskusi dengan penduduk setempat, memberikan ceramah, dan menuliskan artikel tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, bagaimana rumah pengasingan ini dapat menjadi tempat pembelajaran tentang sejarah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, rumah pengasingan ini dapat menjadi tempat pembelajaran tentang sejarah dan perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menjadi saksi bisu dari proses pembentukan gagasan Soekarno tentang kemerdekaan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan menyampaikan usul atau saran, saya persilakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang punya perasaan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 ini tentang rumah tempat pengasingan Bung Karno di ND dari tahun 1934 sampai di tahun 1938. Nah, mereka ini berbicara tentang pemikiran, ya, judul atau topik yang dibuat oleh kelompok 4 ini tentang pemikiran Soekarno tentang masa depannya Indonesia. Ya, gagasan atau ide tentang Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 5. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Berdirinya kami bertiga di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan dan membacakan hasil presentasi, diskusi, dan kerja dari kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi dari kelompok kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Antonia Febrianti Wende dan rekan saya Dede Ratu. dan saya Fatailah Fadila.
Dan saya akan memberikan kepada rekan-rekan saya untuk membacakan hasil diskusi dan juga kerja dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, pilihlah salah satu topik penelitian sejarah berikut ini. Yang kami pilih, sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Pertanyaan kedua, buatlah rencana penelitian sederhana yang berisi 1. Topik penelitian, 2. Pertanyaan penelitian, 3. Sumber-sumber yang akan digunakan, yang keempat, langkah-langkah yang akan dilakukan. Kepada teman saya Dede Ratu, saya mempersilakan untuk menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah diberikan oleh Pak. Kepada rekan saya Ratu, saya mempersilakan. Oke, saya akan memberikan beberapa rencana penelitian sejarah yang berisi yang pertama ada topik yang kami pilih adalah topik sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Yang kedua ada pertanyaan penelitian, kami ada memberikan 2 pertanyaan penelitian sejarah. Yang pertama ada bagaimana perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua ada bagaimana perkembangan internet di Indonesia mempengaruhi tingkat literasi digital masyarakat. Lalu rencana yang ketiga ada sumber-sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang kami gunakan yang pertama ada Radio Republik Indonesia atau RRI. Yang kedua ada sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Yang ketiga ada Departemen Komunikasi dan Informasi atau Depkominfo. Lalu ada buku, ada artikel ilmiah, wawancara, dan hasil survei. Berikut adalah beberapa sumber yang kami dapatkan dari sejarah teknologi komunikasi di Indonesia. Lalu yang terakhir ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan yang pertama ada 1. Menentukan periode waktu yang akan diteliti. 2. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. 3. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dan yang keempat, menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan penelitian. Setelah kami membacakan hasil diskusi dan kerja kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman, saya persilahkan waktu. Oke, setelah kami membuka sesi tanya jawab, kami akan menutup kembali sesi tanya jawabnya. Dan sekian presentasi dari kami akan sedikit pantun dari Ila. Jalan-jalan ke kali, jangan lupa membawa makan. Sekian hasil presentasi kami, jangan lupa tepuk tangan. Baik. Terima kasih kelompok 5. Ini tentang bagaimana menentukan topik penelitian sejarah. Ada 3, ya. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan di daerah mereka, sejarah suatu peristiwa penting dalam keluarga. Ya, mereka memilih tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Ya, mereka tentukan topiknya itu. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 6. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari perwakilan kelompok 6. Berdirinya kami depan sini untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke, kita langsung ke intinya saja. Soal yang pertama, lengkapilah tabel berikut terkait kelebihan dan kekurangan dari beberapa sumber sejarah di bawah ini. Oke, sumber sejarah yang pertama ada visual. Kelebihan visual yang pertama, daya belajar visual. Siswa dapat meningkatkan daya belajar dengan baik, serta mengingat dengan baik, serta mengingat detail dan warna dengan baik. Yang kedua, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman siswa dan analisisnya lebih detail dan tajam. Yang ketiga, media audio visual mudah dipahami dan informasi yang diterima lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, program visual mudah dipahami sehingga mengembangkan sesuatu dalam bahasa programan visual membutuhkan lebih sedikit usaha. Yang kelima, video dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan yang lain. Oke, yang kedua ada kekurangan visual. Yang pertama, ada lambat dan kurang simpel ukuran gambar yang sering
bergantung pada kualitas visual. Dan yang kelima, membutuhkan persiapan waktu. Oke, sumber sejarah yang kedua ada audiovisual. Kelebihan audiovisual yang pertama, pemakaiannya tidak membosankan, hasilnya lebih mudah dipelajari dan informasi yang diterima lebih jelas dan mudah dimengerti. Oke, kekurangan audiovisual. Yang pertama, suara yang tidak jelas hingga materi sulit dipahami. Oke. Nomor 4, fungsi dan sejarah dari pernyataan di bawah ini. Yang pertama, seorang anggota kepolisian bernama Sudirman berhasil lolos dari peristiwa tragis PKI 1965. Dia selamat dan dapat menemukan lokasi sumur tempat para jenderal yang menjadi korban pembunuhan. Ini termasuk menjadi jenis sumber sejarah besar. Yang kedua, dalam konteks situs di Gunung Padang, Jawa Barat, terdapat sejumlah bangunan berdiri mengalami. Ini termasuk dalam sumber sejarah yang benar. Yang ketiga, Borobudur merupakan bangunan suci tempat ibadah penuh agama Buddha, termasuk dalam lisan. Bangunan ini merupakan tempat singgah hajat sehingga bangunan juga dikunjungi banyak menyerupai tempat ibadah di Indonesia. Dalam kegiatan wawancara sebagai dokumen pulau-pulau manusia. Dapur terdapat gambar terlampau, kaum ibadat, pengawasan. Oke, sekian presentasi dari kami dan membuka sesi pertanyaan. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman atau mungkin dari Pak sendiri. Terima kasih, kalian berdua. Baik, terima kasih kelompok 6, silakan kembali ke tempatnya. Baik. Juga sama ya, dari kelompok 6 ini tentang sumber-sumber sejarah, tentang ya jenis sumber sejarah yang digunakan ya dalam penelitian sejarah. Baik, kita ya sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari teman-teman kelompok yang lain, dan setelah ini saya berikan kesempatan dulu ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, saya memberikan kesempatan kepada perwakilan, kepada kalian, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, ada Fani. Terima kasih, langsung saja ke intinya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah saat kita mau meneliti atau mencari tahu tentang apapun itu, mau berkaitan dengan sejarah maupun tidak, kita perlu melakukan langkah-langkah penelitian agar kita mengetahui bahwa apakah sumber kejadian maupun peristiwa yang sedang terjadi mungkin telah terjadi itu benar-benar terjadi maupun tidak. Jadi, kita harus melakukan metode atau langkah-langkah penelitian saat mencari tahu tentang suatu kejadian maupun objek-objek yang diteliti. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Fani tentang kita harus mengetahui langkah-langkah atau metode dalam penelitian sejarah. Ada lagi simpulan? Ya, silakan. Dede. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah penelitian sejarah merupakan penelitian yang berupaya untuk mempelajari, memahami dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesimpulan dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi dalam penelitian sejarah itu kita memerlukan beberapa sumber sejarah. Sejarah ini dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama ada sumber lisan seperti cerita, wawancara, berita, pepatah ataupun pantun. Yang sumber kedua ada sumber tertulis seperti buku, artikel, koran, majalah, arsip ataupun prasasti. Sumber yang ketiga ada sumber benda, contohnya seperti patung, masjid, candi, makam, bangunan-bangunan tua dan yang lainnya. Di penelitian sejarah
di dalam tahapan penelitian sejarah. Yang pertama ada heuristik. Heuristik ini merupakan tahapan pertama yang dimana pengumpulan sumber-sumber dan bukti-bukti mengenai masalah yang kita teliti. Yang kedua ada kritik atau verifikasi. Tahapan kedua ini yaitu proses pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran informasi dari sumber-sumber sejarah. Tahapan yang ketiga ada interpretasi, yaitu menafsirkan fakta-fakta sejarah atau makna-makna yang berhubungan. Yang terakhir ada historiografi, yaitu tahapan di mana tahapan pemeriksaan atau laporan penelitian sejarah. Oke, kita berikan aplaus kepada Ade Dede yang telah membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa pengertian penelitian sejarah adalah Metode memverifikasi atau melakukan pengamatan terhadap suatu kejadian di masa lalu. Oke, memverifikasi, melakukan pengamatan tentang kejadian-kejadian pada masa lalu. Yang kedua, langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Oke, ya, langkah-langkah dalam penelitian sejarah adalah ada 5: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dan yang terakhir ada 2 sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sekunder. Bagus, baik, terima kasih. Dan hari ini untuk menutup kegiatan kita lakukan penilaian dulu ya. Ya, penilaian kita silakan siapkan kertas begitu. Ya, siapkan kertas. Saya beri waktu 3 menit ya, 3 menit. Pak, berikan waktu 3 menit untuk melakukan penilaian. Ya, soalnya ada di depan. Ya, silakan mengerjakan asesmen soal yang ada di depan. Ya. Oke, sudah semuanya silakan kumpul. Silakan kumpul.
Silakan kumpul. Oke. Baik. Fungsi dari asesmen ini untuk mengetahui bahwa kalian ini benar-benar mengerti tidak tentang pembelajaran hari ini. Jadi lewat asesmen ini, lewat penilaian ini, yaitu tentang penelitian sejarah. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan sedikit refleksi tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, refleksinya bagaimanakah atau bagaimanakah yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya yang paling menarik di pembelajaran kita hari ini adalah di LKPD-nya itu ada teka-teki silang. Oke, baik. Terima kasih. Ada teka-teki silangnya pembelajaran hari ini. Ada lagi? Yang paling menarik adalah dapat mengetahui sumber-sumber sejarah. Oke. Kita dapat mengetahui sumber-sumber sejarah. Ada lagi? Silakan. Menarik itu kita bisa belajar mengenai metode dalam penelitian sejarah. Oke, kita dapat mengetahui metode-metode dalam penelitian sejarah. Oke. Nah, menurut Anda apakah penting mempelajari penelitian sejarah? Penting. Baik, sangat penting karena penelitian sejarah itu kita dapat mengetahui tentang kehidupan sebelumnya, ya, peninggalan sebelumnya, dan juga dapat meneliti tentang diri kita sendiri. Oke, yang berikut ya, ingat ya, kalian harus ya ingat bahwa hasil belajarmu ya hari ini agar lebih memuaskan ya, memuaskan di masa yang mendatang. Ingat baik-baik, belajarlah lebih giat ya. Ya, agar lebih baik, lebih bagus dan lebih semangat lagi ke depannya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik ya. Kalian semua aktif dalam diskusi, kalian semangat dalam menerima pembelajaran, dan Pak Guru minta agar tetap tingkatkan ke depannya ya, Tania. Oke, baik. Dan juga pertahankanlah ya, pertahankanlah apa yang telah kalian lakukan pada hari ini dan gunakan terus, laksanakan terus untuk ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, itu saja ya refleksi dan apresiasi saya, dan jangan lupa ya kita untuk minggu depan siap diri baik-baik. Kita akan menerima pembelajaran atau materi yang baru. Tentang materi kita minggu depan adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup rangkaian kegiatan kita ini, kita tutup dengan doa. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya yaitu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat siang.